Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kini kita beralih kepada warga sipil Guri yang tengah bersembunyi. Ya, hampir setiap orang nampak sangat ketakutan. Apalagi tak kala mereka menyadari bahwa pemerintah Guri telah runtuh sepenuhnya. Tapi yang membuat setiap orang lebih khawatir adalah rumor yang menyatakan bahwa Roman tidak mengampuni siapapun dan bahkan juga membantai setiap warga sipil. Tentu saja itu adalah rumor yang dibesar-besarkan. Faktanya, Roman sama sekali tidak menyentuh warga sipil. Yang Roman perangi hanyalah pemerintah dan juga para pasukan yang menentangnya. Kabar bohong tersebut disebarkan kepada seluruh warga sipil untuk memberikan mereka gambaran bahwa Roman Dimitri adalah sosok yang sangat buruk. Di tengah-tengah ketakutan tersebut, nampak seseorang membuka tempat persembunyian mereka. Ternyata itu adalah wali kota Incheon, yaitu Kim Jung Hyuk. Tentu saja, setiap warga bertanya-tanya apa yang dilakukan wali kota Incheon di sini. Lalu, wali kota Incheon pun mulai menjelaskan bahwa saat ini seluruh kendali wilayah Guri akan diambil alih olehnya, dan karena masih waktu bencana, beberapa pasukan dari Incheon juga akan ditetapkan di Guri untuk bisa melindungi warga sipil. Jadi Kim Jung Hyuk meminta setiap orang untuk tidak terlalu khawatir dan juga ketakutan. Tidak hanya itu, Kim Jung Hyuk juga menjanjikan mereka makanan untuk bisa bertahan hidup sampai dengan hari bencana berakhir. Tentunya beberapa orang masih meragukan apa yang dikatakan oleh Kim Jung Hyuk karena dari apa yang ia dengar, Roman Dimitri tidak mengampuni siapapun, bahkan warga sipil. Dan Kim Jung Hyuk pun meluruskan berita yang menjelek-jelekan nama Roman. Nah, intinya Roman sama sekali tidak menyentuh warga sipil karena yang Roman hadapi hanyalah ketidakadilan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan, entah itu pemerintah dan juga pasukan yang mendukungnya. Jadi mereka tidak perlu khawatir, dan sebagai wali kota Incheon, Kim Jung Hyuk juga menjamin keamanan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Kim Jung Hyuk, nampaknya warga pun mulai merasa tenang. Tidak hanya itu, mereka juga seperti bersyukur karena Roman telah menghancurkan pemerintahan Guri. Dengan demikian, mereka mungkin bisa hidup lebih layak lagi jika apa yang dikatakan oleh Kim Jung Hyuk benar adanya. Kini kita berpindah ke Seoul. Setelah berhari-hari menghadapi monster tanpa henti, akhirnya pasukan Seoul berhasil menghancurkan gelombang monster sehingga Seoul berada dalam kondisi yang aman untuk sementara. Pimpinan Guild 1000 Pedang, Min Chang-gi, bertanya kepada bawahannya bagaimanakah situasi Korea secara keseluruhan. Ia pun menjelaskan panjang lebar yang intinya berkat bantuan dari Tiongkok, beberapa wilayah telah diamankan. Tapi Guri dan juga Hanam telah jatuh ke tangan pemberontak. Nah, sebenarnya semua menjadi sedikit lebih mudah tak kala Korea mendapat bantuan dari pasukan Tiongkok. Hanya saja harga yang mereka bayar pastinya akan sangat mahal. Sebenarnya Presiden Kim Jong-tae sendiri tidak ingin meminta bantuan kepada Tiongkok, tapi karena masalah pemberontakan mau tidak mau ia pun bekerja sama dengan Tiongkok, tapi harganya pasti akan sangat mahal.
Tiongkok sendiri dahulu saat bencana dimulai bukanlah negara yang kuat, tapi 10 tahun yang lalu muncullah seseorang yang mengubah segalanya. Ia menamakan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, memiliki tujuan yang besar yaitu melahap negara-negara yang berada di sekitarnya untuk memperkuat wilayah kekaisarannya. Tapi ada yang lebih penting dibandingkan dengan bantuan dari negara Tiongkok, yaitu Roman Dimitri. Rumor mengatakan bahwa Roman telah membantai seluruh warga sipil yang berada di Hanam. Chan sendiri merupakan sosok yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Memang Roman Dimitri adalah sosok yang sangat kuat, bahkan mungkin telah melampaui Hunter peringkat S. Segala pencapaian telah ia buktikan dalam waktu yang singkat, dan bisa dikatakan juga Roman Dimitri seharusnya bukanlah sosok yang ingin ia lawan. Hanya saja jika rumor yang mengatakan kekejaman Roman Dimitri benar adanya, sebagai seseorang yang menjunjung tinggi keadilan, ia tidak akan mengabaikan kebiadaban yang telah dilakukan oleh Roman. Hingga salah satu anggotanya pun berkata bahwa sebenarnya itu hanyalah rumor yang dibuat-buat. Faktanya, ia memiliki teman yang keluarganya tinggal di Hanam dan mereka saat ini masih hidup. Tidak hanya itu, Roman ataupun Incheon juga memberikan dukungan, makanan, dan juga keamanan agar mereka bisa bertahan sampai dengan hari bencana berakhir. Tentunya itu adalah hal yang jauh berbeda dengan rumor yang telah disebarkan oleh pemerintah pusat. Saat itu, Chan pun mulai berpikir, sebenarnya siapakah yang jahat di sini? Tapi masih ada satu hal yang pasti, ia tidak ingin bermusuhan dengan Roman Dimitri. Oleh sebab itulah ia pun merencanakan sesuatu. Chan meminta bawahannya untuk mengumpulkan seluruh pimpinan guild yang berada di Seoul. Hingga beberapa saat setelahnya, Min Chang-gi pun menghubungi Roman Dimitri. Ya, ia menyatakan dukungan terhadap pemberontakan yang telah dilakukan oleh Roman. Tapi Chan baru bisa mendukung Roman sepenuhnya jika seluruh keamanan warga Seoul telah dipastikan. Dukungan tersebut tidak hanya berasal darinya, tapi seluruh guild yang berada di Seoul. Nah, jawaban dari Roman atas pernyataan tersebut nampaknya adalah hal yang tidak diharapkan oleh Chan. Roman berkata ia tidak menginginkan ketidakpastian. Roman sendiri sudah bisa membaca apa yang ada di kepala Chan. Saat ini ia mengatakan bahwa mereka akan membantu jika keadaan warga Seoul telah diamankan. Tapi sebenarnya Chan telah menunggu bagaimanakah pergerakan atau apa yang akan terjadi setelahnya. Karena guild-guild di Seoul berkata mereka akan membantu Roman, tapi itu masih belum sepenuhnya. Ia harus melihat terlebih dahulu apakah yang akan terjadi dengan pasukan pemberontak, karena basis mereka berada di Seoul, dan jika Seoul menang maka bisa dipastikan guildnya dan juga orang-orangnya akan berada dalam bahaya. Bisa dipastikan Chan dan juga guild yang berada di Seoul tengah bermain dua kaki, dan Roman tidak menyukai hal tersebut. Jika ingin membantunya maka mereka harus yakin sepenuhnya, tapi jika tidak lebih baik mengabaikannya saja. Dan semua keputusan kini berada di tangan Chan dan juga seluruh guild yang berada di Seoul. Apakah ia akan bergabung dengan pasukan pemberontak sepenuhnya, atau berada pada garis netral, atau membantu pemerintah pusat?
pusat. Tapi sebenarnya Roman sama sekali tidak terlalu membutuhkan guild yang berada di Seoul, karena dari sudut pandangnya mereka hanyalah kelompok yang tidak terlalu berguna. Dan kini Roman pun melanjutkan rencananya. Ia pun bertanya kepada Park Min-woo, menurut Bu, bagaimana cara untuk memulai peperangan secara penuh? Tentu saja Park Min-woo sangat mengetahui jawabannya, mengingat dahulu ia adalah Alexander. Cara yang paling mudah adalah menghancurkan markas utama musuh dan membunuh komandan mereka. Tapi permasalahannya, orang-orang di pusat telah mengetahui kemampuan dari Park Min-woo. Jadi mereka pasti telah mengantisipasi beberapa hal untuk menyulitkan dirinya. Mendengar hal tersebut, teman pun berkata, "Apakah kau lupa siapa aku? Jadi jawab saja. Apakah kau bisa membawaku ke dalam wilayah ibu kota Seoul?" Dengan senyum percaya dirinya, Park Min-woo pun menjawab, "Tentu saja aku bisa." Dan pertarungan terakhir untuk memperebutkan kursi penguasa Korea pun akhirnya dimulai. Berpindah ke wilayah ibu kota, yaitu Yongdaepo. Nampak Presiden Kim Jong-tae telah mengumpulkan warga-warga Seoul. Ya, ia pun mulai memberikan sebuah pidato yang intinya ia menjelek-jelekan Roman sebagai provokator yang merencanakan pemberontakan. Tidak hanya itu, Kim Jong-tae atau presiden juga menyebarkan kebohongan terkait Roman yang telah membantai seluruh warga Hanam dan juga Guri. Ya, apa yang dikatakan Kim Jong-tae ataupun presiden tidak lain hanya untuk mendapat dukungan dari warga Seoul. Sebagai orang yang telah terjun ke dalam dunia politik sekian lama, presiden sangatlah paham jika dukungan warga adalah hal yang sangat penting. Jadi itulah kenapa ia selalu menjelek-jelekan nama Roman dan juga berjanji untuk melindungi seluruh warga Seoul dari kebiadaban Roman Dimitri. Dengan itu, seluruh warga Seoul yang tidak tahu faktanya pun langsung mendukung apa yang dikatakan oleh Presiden Kim Jong-tae. Nah, sebenarnya ada banyak juga nih warga Seoul yang sangat tidak menyukai kebijakan dan juga kepribadian dari Kim Jong-tae, termasuk Chan, pimpinan dari Guild 1000 Pedang. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak mengingat kekuasaan Kim Jong-tae sangatlah besar. Itu juga yang menjadi alasan Chan mendukung Roman Dimitri ataupun pemberontakan, karena ia sangat tidak menyukai Kim Jong-tae yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan warga Korea secara keseluruhan. Setelah pidatonya berakhir dan mendapatkan dukungan dari seluruh warga Seoul, Kim Jong-tae pun nampak begitu senang. Apalagi Tiongkok juga akan membantunya untuk menghancurkan Roman Dimitri beserta para pemberontak. Tapi beberapa saat setelahnya, ia pun mendapatkan informasi yang mengejutkan karena ternyata Roman baru saja muncul di lapangan tempat presiden berpidato sebelumnya. Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.